Shalom adik-adik semua. Shalom. Shalom kakak-kakak yang melayani. Shalom juga buat orang tua dan saudara yang menemani adik-adik bersekolah minggu pada hari ini. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus. Kita masih sama-sama bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan, nafas hidup dari Tuhan Yesus. Untuk mengawali sekolah minggu pada hari ini, Kak Jesse ajak ketong semua untuk menyiapkan ketempuh hati. Ketong akan sama-sama mengangkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dengan lebih bersungguh-sungguh, ketong angkat pujian ini sekali. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
baik karena kau akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas seluruh berkat dan kehidupan serta nafas yang masih Engkau beri kepada kami ya Bapa, sehingga kami dapat hidup hingga sekarang ini ya Bapa. Allah Bapa kami di dalam sorga, kami akan memulai sekolah minggu kami pada hari ini ya Bapa. Kami mohon tuntunan dan berkat daripada-Mu ya Bapa, agar kami dapat bisa memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, inilah doa dan harapan kami, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, amin. Sekali lagi, shalom semua. Shalom. Ada sukacita kok? Ada. Di mana? Di sini, di sana, di mana-mana. Nah, kalau adik-adik semua ada sukacita, ada semangat, Kak Jesse ajak semua berdiri. Kita akan menyanyi 2 lagu sekaligus, Roti dan Mentega dan KASIH. Musik Kak. Semua pakai gerakan ya. Bisa cari pasangan untuk lagu Roti dan Mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Di saat kau senang, Di saat kau sedih, aku ada di sampingmu. Yeah, 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 yeah. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. sekali lagi, roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan Baju. Di saat kau senang, Di saat kau senang, di saat kau sedih, aku ada di sampingmu. Yeah, 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 yeah. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. KASIH. Kasih Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar,
kasih Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Tiba saatnya kita akan sama-sama bermazmur. Kepada kakak yang melayani dipersilahkan. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Adik-adik semua, ayo kita buka Alkitab kita dari Mazmur 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Dari Mazmur 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Untuk ayat yang pertama dan ayat-ayat yang ganjil, nanti Kak Vin akan membacakan. Adik-adik semua akan membacakan ayatnya yang genap. Setelah itu di ayat terakhir, ayat yang ketujuh, kita akan membacakannya bersama-sama. Oke, adik-adik suka ketemu kok. Kalau sudah, mari kita baca sama-sama. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Mari kita baca bersama-sama. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenapi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Baik, tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan. Silakan adik-adik bisa mempersiapkan persembahannya, dilipat baik-baik untuk dimasukkan dalam persembahan. Sambil tanggul dijalankan, kita akan sama-sama menyanyikan pujian, bawa persembahanmu. Sambil bertepuk tangan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ina. Kak Jesi persilakan adik-adik semua untuk mempersiapkan Alkitabnya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyanyikan pujian Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kepada Kak Ina dipersilakan.
Shalom adik-adik yang ada di rumah. Tiba saatnya ketong akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum ketong mendengar firman Tuhan, mari ketong sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Ketong berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk cinta dan kasih yang telah Tuhan beri untuk kami, sehingga hari ini kami boleh bersekolah minggu dan tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami supaya firman yang kami dengar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik dan kakak-kakak remaja yang ada di rumah yang sedang pegang Alkitab, mari kita sama-sama membuka dari Kitab Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Kita akan sama-sama membaca Lukas 1 ayat 26 sampai 38, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Baik adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan ketempun cerita sekolah minggu hari ini lebih jauh, Kayaknya akan putar satu video untuk adik-adik, dan adik-adik bisa melihat, dan itu adalah cerita dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi.
Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Baik adik-adik sudah lihat video yang ada tadi. Nah, ini akan cerita sedikit tentang ketemu pembacaan ini hari. Nah, di sini ada perikop berjudul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah, tapi di sini ada tema yang akan ketemu pelajari, yaitu saling menguatkan dan menghibur dalam pelayanan dan persekutuan. Nah, lebih khususnya lagi untuk ketong, karena ketong anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, jadi ketong akan mempelajari lagi di dalam lingkupnya ketong sebagai guru dan anak sekolah minggu. Nah, ketong harus saling menghibur dan menguatkan. Nah, yang akan ketong pelajari dari cerita hari ini adalah ketong akan mempelajari lebih khusus tentang Maria dan malaikat Gabriel. Nah, yang tadi ada adik nonton itu video tadi, yang cerita yang sudah ada di awal cerita, malaikat Gabriel datang ke Maria. Nah, di situ dia kasih tahu bahwa Maria ini akan mengandung. Nah, akhirnya Maria kan kaget. Kenapa kok dia belum bersuami tapi dia mengandung? Nah, akhirnya malaikat pun menguatkan dia atau menghibur dia untuk jangan takut, jangan khawatir. Nah, di situ di ayat yang ke-30 malaikat bilang, "Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, jadi selain malaikat Tuhan menguatkan dia, malaikat Tuhan juga menghibur dia, memberikan kata-kata yang baik sehingga membuat Maria akhirnya mau menerima dia pun diri apa adanya. Dia sonde menolak dia pun diri, dia juga sonde menolak apa yang diberitahukan oleh malaikat. Nah, selain malaikat memberitahu kepada Maria bahwa Maria akan mengandung, malaikat juga ini ternyata dia juga cerita ke Maria bahwa dia punya saudara yang Elisabet juga akan mengandung. Sudah mengandung di usianya yang ke-6 bulan. Nah, jadi yang di awal kata tuh di situ bilang dalam bulan ke-6. Nah, maksudnya di situ adalah ketika Elisabet sudah mengandung yang berumur 6 bulan, di situ malaikat datang ke Maria lagi untuk memberitahukan bahwa ternyata Maria ini akan mengandung. Jadi pemberitahuannya itu sukacitanya itu dobel-dobel. Nah, jadi depo saudara yang Elisabet yang katanya mandul, yang son akan bisa mengandung, ternyata Tuhan juga memberi dia keturunan. Nah, selain Elisabet saudaranya Maria, ternyata Maria juga akan mengandung. Dan lebih hebatnya lagi adalah ternyata Maria mengandung itu dengan kuasa Roh Kudus. Nah, sebagai Maria dia juga takut, bingung, dia juga khawatir, dia juga kaget. Kok bisa, kok beta belum bersuami tapi beta mengandung. Nah, di zamannya Maria tuh kalau belum bersuami dan mengandung itu nanti jadi bahan hinaan, jadi bahan yang orang olok-olok. Nah, jadi dia takut toh, tapi akhirnya malaikat Tuhan menguatkan dia. Jangan takut, jangan khawatir, karena di sini dia mengandung ini diberikan oleh Roh Kudus atau dituntun oleh Roh Kudus. Nah,
Jadi dia akan memperoleh sukacita yang besar. Nah, hal-hal yang bisa kita pelajari dari Maria dan malaikat Gabriel ini adalah yang pertama kita pelajari dulu dari Maria. Nah, Maria ini sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang hidup biasa-biasa saja, dia dari satu kampung kecil namanya Nazaret, dia hidup biasa-biasa saja, tapi akhirnya malaikat Tuhan datang ke dia, pakai dia untuk bisa mengandung yang orang bilang raja besar di ini dunia, dan dia punya kekuasaan akan tergantikan selama-lamanya. Nah, siapa saja yang kalau diberikan berita sukacita pasti dia senang. Nah, tapi di sini Maria sebelumnya itu dia terkejut, dia kaget, dia bilang aduh kemana ya. Tapi akhirnya dia menerima dia punya diri sendiri, dia sampai malu-malu, dia akhirnya dia menerima apa yang Tuhan apa yang malaikat Tuhan kasih tahu ke dia. Nah, bisa dilihat di ayat yang ke-38, dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria sudah tolak, dia hanya kaget, tapi ketika dia mendengar berita sukacita dari malaikat Tuhan, dia mendengar penguatan, penghiburan, akhirnya dia mau menerima untuk apa yang diberitahukan malaikat Tuhan. Nah, di situ kelemahan dari Maria justru bisa menjadi satu kemuliaan untuk Allah, untuk bisa menjadi perbuatan yang memuliakan Allah. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari dari malaikat Gabriel. Di sini Gabriel dia datang, dia ini terkenal sebagai salah satu malaikat Tuhan yang suka memberi salam kepada orang-orang yang dia temui. Jadi dia kalau ketemu hamba Tuhan dia pasti memberikan salam. Selain Maria, di situ juga pernah bertemu Daniel waktu Daniel mau ke masuk di Goa Singa tuh. Nah, itu di situ ini Gabriel juga pernah menemui Daniel. Nah, di sini dia memberikan salam dan juga berita sukacita ke Maria. Nah, Gabriel ini dia bukan hanya memberikan satu berita yang bersifat bersukacita untuk orang yang mendengar, tapi dia juga memberikan penguatan dan menghibur ketika orang yang mendengar itu berita. Kalau kaget, misalnya Maria di sini, ketika Maria kaget, dia juga memberikan penguatan atau penghiburan. Di ayat 30 tadi dia bilang jangan takut, jangan khawatir, sebab apa yang Maria kandung ini adalah raja yang besar. Nah, di situ bisa ketong lihat bahwa Maria pun akhirnya menerima apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan ini, malaikat Gabriel ini. Nah, terus apa yang bisa ketong pelajari dalam ketong kehidupan sehari-hari? Ketika ketong belajar dari sosok Maria dan juga malaikat Gabriel, apa yang bisa ketong pelajari dalam ketong kehidupan sehari-hari sebagai anak sekolah minggu, kakak-kakak remaja di rumah dan juga adik-adik sekolah minggu yang masih kecil. Nah, yang pertama, ketong sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mau menghibur dan menguatkan ketempung kawan-kawan, ketempung saudara-saudara, orang-orang terdekat yang mengalami kesusahan. Ina kasih contoh, kalau di sekolah minggu biasa kakak-kakak remaja, kalau umur-umur remaja nih umur-umur curhat. Nah, biasa dong bercurhat, entah curhat apa, pasti dong akan bercurhat. Nah, di situ sebagai pendengar yang baik, kalau dengar yang ada kawan curhat, pasti dia kasih masukan. Nah, dia kasih masukan. Nah, yang menjadi yang harus ketong teladani di sini adalah ketika ketong kasih masukan ke ketong pun teman, ketong harus memberi masukan yang baik, yang menghibur ataupun menguatkan. Nah, kan jarang kalau ketong pun teman mau curhat nih ketong, atau dia mau mengakui dia pun kesalahan-kesalahan, misalnya dia curhat kalau dia ada salah ini, ada salah itu. Nah, bersyukurlah ketika ada ketemu teman-teman yang
mau curhat di ketong. Itu tandanya dong percaya ketong untuk dong mau curhat. Nah, ketika ketong menjadi pendengar yang baik, jangan hanya mau dengar, terus ketong kasih dong solusi yang biasa kalau umur-umur remaja, umur-umur kakak-kakak itu biasa bilang itu siapa suruh lu mau begitu, siapa suruh itu biar kalau rasa, yang begitu. Ketong harus jadi anak Tuhan yang memberi penghiburan dan penguatan. Jadi ketika teman-teman lain mau curhat, dong masih percaya, dong masih mau untuk curhat ke ketong teman-teman. Yang kedua, ketong sebagai anak Tuhan harus mengutamakan Tuhan. Nah, kadang juga ketong kalau anak-anak sekolah minggu ketong biasa mau kalau hanya mau orang lain yang tolong ketong. Kayak ibet ada susah nih, harus minta tolong dia dong, harus bantuan harus dari dia. Nah, sampai selamanya orang yang ketong menginginkan bantuan dari dong tuh mau untuk menolong ketong. Nah, ketika dong sana bisa menolong ketong, satu-satunya jalan adalah ketong harus ke Tuhan. Caranya bagaimana? Ketong berdoa. Ketong minta solusinya dari Tuhan dengan berdoa. Nah, jadi ketong harus bersandar kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Ketika ketong merasa bahwa orang lain di ketong sekitar ini sudah mampu lagi untuk menolong ketong. Jadi ketika ketong di ketong teman-teman atau orang-orang terdekat, ketong minta bantuan, dan ketika dong san bisa tolong, ketong sandi kecewa karena ternyata memang dong nih juga ada urusan lain, dong sana bisa membantu ketong juga. Ada aja salah satunya satu-satunya jalannya itu ketong harus ke Tuhan, karena Tuhan itulah penghiburan sejati. Nah, Tuhan itulah juga penguatan sejati. Nah, itu saja dua hal yang bisa ketong pelajari. Jadi yang pertama tadi ketong pelajari dari Maria dan malaikat Gabriel, bahwa ketika ketong menerima apa yang diberitakan oleh malaikat Tuhan, apa yang menjadi berita sukacita untuk ketong, pasti ketong diri akan menjadi kuat. Dan ketika ketong memberikan satu berita sukacita juga, jangan hanya memberikan saja berita itu, tapi ketong juga bisa untuk mau menghibur, mau menguatkan. Nah, jadi untuk anak-anak sekolah minggu, ketong bisa belajar dari ini kisah bahwa penghiburan dan penguatan harus ketong berikan kepada ketong sesama selagi ketong masih ada. Oke, sampai di sini ketong firman untuk hari ini. Sekarang mari ketong menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kasih dan setiamu ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, menyertai kami, sehingga firman yang kami dengar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, biarlah kami mampu untuk menjadi penghibur, menjadi penguat untuk orang lain. Dan jika kami tidak mampu, ada kasih Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk Kak Ina yang sudah sama-sama membagikan kebenaran firman Tuhan pada sekolah minggu hari ini. Kiranya firman yang sudah sama-sama ketong semua dengar bisa ketong simpan dalam hati, dan terlebih ketong bisa melakukannya dalam ketemu kehidupan hari lepas hari. Untuk menutup ketemu sekolah minggu pada hari ini, Kak Jesi ajak semua untuk menyanyikan pujian Rukun Cinta. Sambil bertepuk tangan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya.
adik-adik yang di rumah, kita akan sama-sama berdoa untuk menutup ketempung sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak ya Bapa untuk kasih dan cinta kasih-Mu ya Bapa untuk kami, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu kami pada hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami agar apa yang telah kami dengar lewat firman boleh bermanfaat untuk kami. Dan kiranya Tuhan memberkati kami untuk minggu depan kami boleh bersekolah minggu lagi dengan baik ya Bapa. Berkatilah kami dalam masa pertumbuhan kami anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati bersama dengan orang tua di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Selamat hari Minggu.